Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Dina sudah mau bergabung dengan Prodi Fikih PAUD ya. Ini di Indramayu. Iya, Bu, di Indramayu. Ya, iya, saya melihat data dari prestasi mahasiswa nih, Mbak Dina ini udah kemana-mana ya, mantan apa tuh atlet ya, atlet pencak silat. Atau sekarang Iya, masih? lagi pandemi jadi nggak ke lapangan Lagi lagi, Bu. pandemi. Hmm. Iya. Tapi kalau sehari-hari memang ngajar di TK mana atau PAUD mana, itu kan gambar belakangnya tuh kelihatan tuh kan ya. Ada misalnya Iya, PAUD mana. di TK Global Mandiri, Patrol Indramayu, Bu. Oh, di Patrol ya. Ya saya tahu kan, saya orang Jawa suka lewat situ juga kalau pulang kampung. Patrol Oh, ya. Oke. iya. Oh, Patrol. Sejak tahun berapa Mbak ngajar di TK? Dari tahun 2019. 2019. Oh, masuk. Oh, berarti itu awal-awal masuk Hmm. di UT juga ya kan, sekarang baru semester 4 nih yang saya tahu. Iya, Ya, semester 4 kan ya? Ya, saya dapat datanya dari Bandung, soalnya kan termasuk Provinsi iya Bandung ya. betul. Mm. Iya. Ya sebelumnya selamat ya, sudah banyak menjuarai beberapa kejuaraan pencak silat nih. Berarti kan perkasa nih ya. Jarang-jarang soalnya guru PAUD perempuan yang juga atlet pencak silat. Nih Mbak Dina termasuk makhluk yang Iya, langka nih. Ya. Terus alhamdulillah. iya, awal-awalnya mendaftar ke PK PAUD UT gimana ceritanya? Ada yang mengajak atau dari siapa begitu taunya? Iya, tadinya kan saya sempat bekerja tuh, Bu, terus ditawarkan beasiswa di lembaga ini, di tempat saya sekarang. Dan itu beasiswa untuk kuliah juga di UT. Jadi saya pengabdian di sini, Bu. Dari situ dimulai karena pertama saya juga melatih silat juga di sini gitu. Jadi Oh, jadi ditawarkan lagi. kayak guru eskul gitu sekalian ya? Iya, Eskul silatnya. itu. Ini anu ya, kemarin kan bilang pondok, jadi TK-nya itu ada dalam naungan pondok gitu maksudnya? Iya, yayasan, Bu. Seperti itu. Oh ya, Ada jadi maksudnya TK. nggak cuma TK ya? Dari Iya, TK sampai perguruan tinggi atau SMA? sampai SMP. Oh, sampai SMP. Oke, oke. Oh, Iya. jadi sampai sekarang masih program beasiswa atau sudah Masih, enggak Bu, lagi? sampai Itu lulus, dari Masya Allah. Oh ya, alhamdulillah. Dari mana? Pemberi beasiswanya dari mana? Dari lembaga yayasan di sini, dari Oh sininya. iya, karena Terus, yayasan kan ya. Alhamdulillah kemarin, iya. Maaf ya, Bu, di sini koneksinya agak Kurang bagus tidak ya. stabil. Tidak apa-apa, Iya. kita pelan-pelan. Ya, artinya kalau dari yayasan mungkin lebih anu ya, lebih terjaga kontinuitasnya sampai lulus, kalau dijamin sampai lulus ya. Tinggal kita yang bisa memanfaatkan dengan Iya. baik nih. Nah, saya dengar Mbak Dina Iya. ini termasuk yang memilih SIPAS non TTM yang bukan tatap muka. Kenapa Mbak Dina? Alasannya kenapa? Pertama saya di sini full ya, Bu, mengajar dan saya pun tinggal di sini, Bu. Jadi nggak bisa bertatap muka. Jadi itu Oh, recommended terakhir buat kita di sini. Di sini juga bukan hanya saya, Bu, bukan hanya PG PAUD. Di sini ada PGSD juga, 3 orang di sini. oh, semuanya memilih yang non tatap muka. Iya, not tatap muka di sini semuanya nggak ada yang TTM. Hmm. Artinya berarti konsekuensinya aktifnya di Tuton ya, di tutorial online ya. Iya, Ya. betul. Selama ini yang dirasakan bagaimana selama menjadi mahasiswa PAUD, terutama yang SIPAS non TTM itu, karena nggak banyak sih di kami, tapi saya bisa mendapatkan masukan dari Mbak Dina nih. Gimana? Oh ya, alhamdulillah sih, Bu, ya mudah. Termasuknya mudah ditambah di sini kan prakteknya langsung juga kan ya, Bu, ya. Di sini Oh iya. bisa itu langsung ngajar juga gitu, sambil belajar di sini semuanya ngajar. Jadi selama ini Bentar, tidak Bu. ada kesulitan ya untuk Iya. tugas-tugas prakteknya. Yang penting koneksi malah justru kali ya, untuk bikin video gitu-gitu kan ya untuk prakteknya. Gitu. Jadi Mungkin yang sekarang iya.
Iya, Ya, gimana? tambahannya Bu, maaf. Mungkin yang lebih sulit itu ketika itu ya Bu ya, ada praktek, kegiatan praktek dari yang harusnya kita bisa komunikasi dengan yang lain, yang harusnya kita bisa tanya-tanya dengan yang lain, di sini susah. Temennya nggak ada lagi yang PG PAUD, yang lainnya PGSD gitu. Oh iya. Heeh. Iya, itu biasanya disiasati dengan sesama teman di Tuton sih, tukar-tukaran WA kalau mau gitu ya. Paling seperti itu posisinya. Karena dari kalau yang non TTM kan kalau Tuton kan dari berbagai daerah ya, memang tidak satu daerah ngumpul. Jadi biasanya ya saling saling WA-an atau bagaimanalah caranya nanti ya dibikin grup gitu. Jadi alasannya memilih PG PAUD karena memang ada tawaran tadi ya. Terus boleh tahu Mbak Dina IPK-nya terakhir berapa? Kalau boleh tahu, Kemarin ingat nggak? kalau digabungin dari semester 1 sampai akhir, alhamdulillah saya dapat 3, sekian gitu, Bu. Wow, alhamdulillah ya. Jadi masih aman lah posisinya ya. Dan memang selama ini Mas PAUD bagus-bagus kok ya. Banyak yang 3,3 gitu. Nah, jadi sering menjadi juara di silat itu jauh sebelum menjadi mahasiswa ya, Mbak ya? Iya, Atau iya, jauh? Sejak sejak SMA malah mungkin. iya. Saya itu ikut silatnya dari SMP, Bu. Cuma Oh, pas SMA. matangnya itu SMA. Udah matang mulai SMA, udah mulai matang ikut kejuaraan dari tingkat awalnya tingkat daerah dulu, terus mulai masuk ke provinsi dan alhamdulillah setelah lulus SMA bisa merasakan yang tingkat-tingkat lebih tinggi gitu. Sampai internasional ya. Kalau yang saya lihat itu kan di posternya itu sudah internasional. Alhamdulillah. Ya, meskipun pelaksanaannya di Indonesia, tapi kan levelnya sudah level internasional. Terus apa namanya? Gimana tuh menyambungkannya antara kemampuan pencak silat sama sebagai kemampuan sebagai guru PAUD? Itu gimana tuh yang Mbak Dina rasakan? Eh, untuk saat ini gimana ya Bu ya? Jadi kenapa saya milih PG PAUD? Yang pertama karena sayanya juga terfokus sama melatih. Jadi kalau mengajar PAUD kan setengah hari tuh Bu. Nah setelah siangnya itu lanjut melatih anak-anak gitu, gitu. Karena di sini SD-nya bisa sampai sore Bu, sekalian madrasah Oh, kayak gitu. full day. Iya kalau awalnya sih mau pilih PG SD ya Bu ya, cuma saya memikirkan, wah saya harus melatih silat juga, jadi Bismillah saya pilihnya PG PAUD dan alhamdulillah nyaman gitu Bu, suka sayangnya Ya. sama anak-anak juga gitu. Jadi merasa terpakai enggak ini ilmunya untuk termasuk untuk melatih silat ini atau ngajar yang lain Alhamdulillah gitu. terpakai Eh, semuanya, alhamdulillah. Pakai ya gitu. Jadi nantinya kalau misalnya lulus eh, lebih cenderung ke pelatih pencak silat atau berpindah haluan mau tetap justru fokus jadi guru PAUD nih rencananya atau dua-duanya? Sepertinya sih lebih fokus ke guru PAUD-nya ya Bu ya, karena setelah Wah, lulus kan kemungkinan iya umurnya sudah tidak masuk untuk mengikuti kejuaraan seperti itu. Terus ditambah mungkin mungkin saya bisa melatih juga di sini dilanjutkan kayak gitu. Itu. iya. Kalau misalkan Dan masih lanjut di menikah sini. segala macam gitu ya. Nanti kan udah ibu-ibu sudah beda lagi ya ceritanya. Jadi Iya. visioner nih, Kak Dina berpikirnya masa depan pas memilih PAUD nanti kepake buat masa depan. Batas usia atlet untuk pencaksilat memang berapa sih biasanya, Mbak Dina? Kalau untuk yang kejuaraan-kejuaraan umum itu biasanya cuma sampai paling tuanya 23 Bu. Karena kita belum Waduh, masuk ke atlet ya ke atlet nasionalnya maksudnya ke tim Indonesia misalkan atau tim kabupaten provinsinya di situ. Jadi ada seleksi-seleksi kayak gitu sih Bu. iya. Mbak Kecuali Dina kalau sekarang udah umur masuk berapa? klub. Saya 21 bulan ini. Wah, jadi jatuhnya 2 tahun lagi nih ya. Semoga masih bisa Uh, menorehkan prestasi lagi deh selama 2 tahun ini. Entah kejuaraan internasional apa gitu ya. Nah, punya pengalaman yang menarik nggak selama kuliah di PKPAU dulu? Nanti pengalaman selama lomba-lomba pencaksilat. Pengalaman menariknya yang
dulu kan ya Bu ya, saya sendiri kan tidak cenderung ke anak-anak ya Bu ya. Sekarang ke anak-anak banget gitu, usia-usia muda yang 4 sampai 5 tahun. Biasanya ikut-ikut ke SD gitu, usia SD, dan saya merasakan kayak mungkin saat mengajar gitu kan, apalagi hari pertama masuk anak-anak itu kan nggak bisa ditinggal orang tuanya, terus Iya. ngamuk, terus itu sih pengalaman paling beratnya kayak menghandle anak-anak yang lagi nangis, terus tiba-tiba buang air sembarangan gitu kan, itu aja. Iya. Seperti ya mengurus anak, kayak udah ngerasain oh kayaknya Urus kayak anak gini sendiri kali jadi nggak ya kebagian ya. mengurus anak. Iya, banyak Jadi banget dulu sih Bu nggak Mas. kebayang berinteraksi dengan anak segitu banyak ya dalam satu kelas gitu Iya ya, betul. karena pencak silat kan kayak apa ya, lebih ke ya apa tenaga ya, olah tenaga kan, bukan masalah mengurusi anak-anak kecil, jauh sekali gitu ya, apa beloknya. Tapi ternyata berarti terpakai ya. Jadi pengalaman handling anak-anak di apa di kelas itu terasa sekali ya, ilmunya memang harus ada gitu ya Mbak ya. Oke, Betul. kalau pengalaman lomba yang paling berkesan di mana atau yang mana gitu? Yang paling berkesan itu tahun lalu ya Bu ya, pas tingkat Hmm? internasional. Itu benar-benar pengalaman yang nggak pernah bisa dibayangkan bisa sampai juara satu seperti itu. Iya, Gitu. itu lawannya dari Kan mana, Mbak? kalau nggak salah Purwokerto atau dari mana gitu Bu, masih daerah Indonesia gitu. Alhamdulillah tidak melawan dari itu luar negeri gitu kan. Ya, dari Tapi luar negeri bisa banyak kemarin itu, yang pas juara satu internasional itu. dari Jepang, Oh, dari Jepang. Jepang Biasanya kan Malaysia, Jepang, apa? Ya sekitar memang Singapura. Asia ya. Kalau pencak silat kan masih Asia ya, rata-rata orang Asia. Oh. Kalau kalau bukannya luar negeri malah jadi nggak keder gitu, malah nggak nyaman ya. Ya, apa prestasi yang membanggakan tentunya ya, dan pasti jadi kenangan indah ya. Masih pengen menang lagi kan, Mbak Dina? Masih Bu tentu. Ya bukan hanya di silat gitu kan, pengen di luar juga kayak di hobi-hobi yang lain insya Allah gitu dikembangin Iya, kayak gitu. iya. Oh, sekarang UT juga sedang bikin lomba loh, ada LIP KNM yang apa lomba inovasi guru itu. Nah, itu silahkan ikut. Nanti saya share deh ya. Mungkin Mbak Dina tertarik nih, ya coba-coba gitu. Dan pasti nanti dapat bimbingan juga kok dari kami-kami yang ada di UT gitu ya. Itu individu daftarnya, tetapi bimbingannya dari pusat nanti. Ya apa cari pengalaman lah gitu. Saya lihat kan Mbak Dina orangnya pantang menyerah nih, dari ilmunya sama sekali nggak tahu ya tentang PAUD, nekat aja masuk, ternyata kemudian suka. Nah mungkin nanti untuk lomba-lomba yang atau keterampilan lain yang sama sekali tadinya nggak dibayangkan, terus begitu digeluti, oh mungkin oh asik juga gitu. Kayaknya modelnya begini nih. Ah, terakhir saran-saran dari Mbak Dina untuk perbaikan ke depan PG PAUD UT, mungkin ada saran silahkan. Mungkin kayak untuk UT-nya sendiri ya Bu ya, kayak seperti informasi kan kadang kurang juga, kadang kita membuat grup jadi bukan semuanya tahu, kadang hanya ada beberapa anak yang orang yang tahu kalau ada oh ada grup PG PAUD khusus PG PAUD gitu kan, terus mungkin ditambah kayak dosen-dosennya seperti itu sih Bu, kayak kurang ada beberapa dosen yang kurang responding sama Tuton. Nah, di Kalau misalkan Tuton telepon ya, kan di beda Tuton lagi. kurang respon ya. Itu juga Apalagi jadi sekarang, masukan ya. apalagi mungkin sekarang saya udah mulai masuk praktek. Kayak kemarin kan PKM ya Bu ya, Oh iya. PKM gitu. Gitu. Ya, ya PKM-nya kan juga lewat Tuton saja ya. Nah, biasanya sih masih kami kawal dari prodi kalau yang PKM, PKP yang praktik-praktik itu takut kenapa-kenapa gitu ya. Cuma ya apa Betul. ada sih mungkin saat-saat terus apa pas masuk lagi aktif-aktifnya kami juga lagi sibuk gitu. Tapi selama ini diupayakan langsung dihandle dari prodi kalau yang PKM PKP karena khawatir keteteran tugasnya gitu ya. Eh, ya, mungkin itu yang mau saya sampaikan ke Mbak Dina. Sekali lagi selamat ya sudah meraih prestasi internasional, dan terima kasih sudah mau bergabung di PG PAUD, dan terima kasih juga masukannya itu untuk bahan masukan kami ke depan ya. Selamat belajar, selamat bekerja keras, semoga segera lulus
Dan wisuda nanti pas, jangan di era pandemi deh wisudanya, kan masih semester 4 ya. Semoga sudah normal dan bisa wisuda ke Jakarta nanti. Amin ya. Makasih Mbak Dina. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama.